Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di Ferry Channel ya. Video kali ini kita mendeskripsikan atau menjelaskan fungsi daripada coil, pulsar dan juga CDI. Bagaimana proses kerjanya? Ya, yang mana CDI, coil dan pulsar ini adalah seperangkat pengapian, bukan seperangkat kelistrikan, saudara. Kelistrikan dan pengapian itu beda. Bedanya yaitu dengan pada sistem kerjanya. Jadi untuk prinsip kerjanya, untuk prinsip ringannya ya, ini CDI, coil, pulsar dan coil. Jadi CDI ini berfungsi untuk mengeluarkan bunga api apabila mendapatkan informasi dari si pulsar. Contohnya pada saat si pulsar bersentuhan dengan tonjolan ya, tonjolan pickup pulsar ya, yang di magnet. Setelah mendapatkan tonjolan bersentuhan seperti ini, maka si pulsar langsung memberikan informasi ke CDI untuk mengeluarkan bunga api di busi melalui coil ya. Untuk prinsip kerja ringannya seperti itu. Namun untuk melalui hal tahap seperti itu ya, kabel-kabel yang berada di soket soket CDI harus tersambung dengan baik, seperti kabel massa, kemudian kabel ground, kabel pulsar, kabel coil dan input 12 volt ya. Di prinsip kerjanya seperti itu. Jadi si pulsar ini memberikan informasi kepada CDI untuk mengeluarkan bunga api di coil, yang mana informasi tersebut itu dihasilkan pada saat si pulsar bersentuhan dengan tonjolan magnet, yang mana untuk pengapian motor 4 tak dan 2 tak ya, itu 15 derajat setelah titik mati atas, busi mengeluarkan bunga api. Yang mana prinsip kerja mesin 4 tak dan mesin 2 tak ya, itu 15 derajat setelah titik mata atas. 15 derajat ya, di sini adalah 15 derajat atau 1 cm. 15 derajat atau 10 mili ya. Ini top 15 derajat setelah 15 derajat setelah titik mati atas ya, ini titik mati atas. Jadi setelah titik mati atas, busi mengeluarkan bunga api. Jadi 15 derajat setelah titik mati atas, busi mengeluarkan bunga api, yang mana bunga api tersebut dihasilkan dari sentuhan daripada pulsar ya. Si pulsar, kemudian si pulsar mengirimkan informasi kepada CDI. Setelah itu CDI mengirimkan bunga api itu di coil, di busi melalui coil. Apabila kabel ini tidak terkoneksi dengan baik, maka api tersebut menjadi terhambat seperti ground, kemudian input 12 untuk CDI. Setelah itu kabel sinyal dari pulsar itu juga harus terkoneksi dengan baik ya. Kabel sinyal pulsar itu harus terkoneksi dengan baik. Apabila pulsar menggunakan kabel 2, itu sama dengan seperti pulsar double positif ya. Pulsar double positif, yang mana
salah satu kabel ya. Biasanya kalau untuk Yamaha itu kabel pulser yang putih itu menuju CDI, kemudian yang merah itu menuju ke ground, atau kita satukan seperti ini. Maka secara elektrik arus di pulser tadi akan tersalur ke CDI ya. Oke, di sini juga kita buatkan untuk alat tesnya, Saudara. Di sini juga kita buatkan untuk alat peraganya ya. Bentar, ini kita siapkan dulu. Jadi untuk motornya di sini kita menggunakan dinamo ya, dinamo. Kemudian untuk tonjolan pulser saya menggunakan di sini ada baut saya masukkan di sini. Kemudian untuk pulser diwajibkan menggunakan kabel 2 karena groundnya nanti harus terhubung ke CDI dan ke coil ground. Maka di mana putaran ini ya, putaran motor itu bersentuhan dengan tonjolan pulser, itu akan menghasilkan arus listrik yang kemudian arus tersebut disalurkan ke CDI, teman-teman. Ke CDI. Ini adalah pulser, yang mana pulser ini nanti kita colokkan di salah satu pin di sini ya. Kemudian di sini juga ada massa. Lalu 12 volt dan juga coil. Oke. Ini adalah seperangkat alat tes atau alat peraga, teman-teman. Alat peraga untuk mengetahui posisi CDI nyala atau tidak. Ya. Oke ya, teman-teman ya. Ini untuk jalur perkabelannya ya. Untuk jalur perkabelannya nomor 1 di sini ada pusher. Kemudian yang nomor 2 maaf nih tadi salah, ini massa. Kemudian ini nomor 3 ini coil. Ini untuk input 12 volt ke CDI. Oke. Nah, untuk supply 12 volt saya menggunakan aki ya. Aki, kalau di motor itu kiprok, kemudian kiprok terisi ke aki, baru ke CDI melalui kontak. Ini coba kita lihat. Jadi sesuai kinerja daripada mesin motor ya. Pulsar mengirimkan informasi kepada CDI untuk mengeluarkan api atau mengeluarkan bunga api di busi itu melalui coil ya. Kita buka, kita tes, kita gas. Namun apabila teman-teman ya, apabila salah satu kabel dari sini terputus, maka si busi tidak akan mengeluarkan api. Contoh nomor 1 kita buka ya. Ini nomor 1 ini massa. Nah, betul sekali. Tidak akan nyala. Setelah itu
apabila ini yang pulser ini kita buka, ya, ini nomor 2, tidak akan mengeluarkan bunga api. Kemudian yang koil juga nomor 3 ini kita buka, tidak akan mengeluarkan bunga api. Kemudian untuk yang sini dengan sini ini kosong. Ini kemudian ya untuk 12 volt ini kita buka. Jadi kesimpulannya ya, meskipun kondisi CD itu baru, koil baru dengan pusher baru, apabila satu kabel terputus mengarah ke CDI maka tidak akan mengeluarkan bunga api sedikit pun, ya. Jadi kesimpulannya, meskipun pulser baru, koil baru, kemudian busi baru, CDI juga baru, apabila salah satu kabel tidak terkoneksi dengan baik ke CDI ya, atau ke pulser atau ke koil, maka si busi tidak akan mengeluarkan bunga api, teman-teman. Setelah itu sekian dulu video kali ini untuk pembahasan tentang fungsi CDI ya, pulser kemudian koil. Semoga teman-teman yang menonton video ini selalu dipermudah untuk segala urusannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.